Halo semuanya, mari kita bedah materi yang super penting hari ini. Kita bakal menyulap sekumpulan soal ujian akhir semester tentang manajemen kelas menjadi sebuah cetak biru. Semacam panduan mutlak yang sangat praktis buat kita semua para pendidik. Entah Anda seorang calon guru yang lagi deg-degan mau masuk kelas pertama kali, atau pendidik berpengalaman yang cuma pengen nyegerin strategi mengajar, materi yang kita bedah dari sumber-sumber ini benar-benar menyimpan rahasia besar. Kita akan melihat bareng-bareng gimana sih caranya mengatur ruang kelas tanpa harus berubah jadi sosok monster yang ditakuti murid-murid. Oke, mari kita langsung bedah ini ya. Sering banget kan kalau dengar istilah manajemen kelas, yang langsung kebayang di kepala kita tuh apa? Menghukum siswa yang melanggar aturan? Ngasih SP atau peringatan keras? Nah, soal-soal ujian yang kita analisis hari ini dengan tegas mematahkan mitos itu. Manajemen kelas itu sama sekali bukan sekedar sistem tilang buat anak-anak yang berbuat ulah loh. Maknanya jauh lebih dalam dan elegan dari sekedar ngurusin anak nakal. Buat benar-benar memahaminya, kita udah nyiapin 5 pilar utama yang bakal jadi panduan dan cetak biru kita hari ini. Pertama, fondasi dasar. Kedua, pola pikir dan pendekatan. Ketiga, penataan ruang fisik. Keempat, iklim sosial dan disiplin. Dan yang kelima, pastinya pemecahan masalah. Kita mulai dari pilar pertama kita, fondasi dasar, yaitu mendefinisikan inti pembelajarannya. Ibarat bangun rumah, kita butuh fondasi yang super kuat kan? Jadi secara fundamental, pengelolaan kelas itu sebenarnya adalah proses mengatur dan menciptakan kondisi belajar yang optimal. Ingat ya, tujuan utamanya bukan buat menanamkan rasa takut, dan jelas bukan buat membebani siswa dengan lautan tugas, sampai mereka stres. Tujuannya itu simpel, tapi luar biasa penting, memastikan suasana yang efektif dan kondusif. Di sini, Anda itu bertindak layaknya seorang arsitek. Anda secara strategis mendesain kondisi sedemikian rupa sehingga yang namanya proses belajar mengajar itu bisa tumbuh dan berkembang secara natural, tanpa banyak drama. Lanjut ke pilar kedua kita, pola pikir dan pendekatan, atau bisa kita sebut sebagai lensa sang guru. Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling menarik. Sikap kita sebagai guru itu benar-benar ngebentuk seluruh dinamika di kelas. Ada 5 prinsip esensial di sini. Menjadi hangat dan antusias, itu berarti Anda datang bawa energi positif yang menular. Ada juga keluasan, di mana kita dituntut fleksibel ngadepin situasi yang kadang di luar nurul. Tapi coba perhatikan baik-baik prinsip variasi. Mengubah metode atau gaya mengajar itu adalah aplikasi langsung dari prinsip ini loh. Kenapa ini krusial banget? Karena variasi itu adalah senjata paling ampuh buat mencegah kebosanan siswa dan menjaga otak mereka tetap nyambung sama materi kita. Selain prinsip-prinsip tadi, ada cara pandang yang bikin beda antara guru biasa sama pendidik sejati. Kita harus paham perbandingan antara pendekatan manajerial dan psikologis. Pendekatan manajerial itu sifatnya sangat administratif, kayak gimana Anda ngatur jadwal, nyusun meja, gitu-gitulah. Tapi ingat, kita nggak bisa berhenti di situ aja. Kita sangat butuh pendekatan psikologis yang fokusnya itu murni ke pemahaman perilaku dan aspek perkembangan anak didiknya. Guru terbaik itu tahu persis gimana cara menyeimbangkan struktur administratif ruangan dengan psikologi manusia-manusia kecil yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, penataan ruang fisik. Gimana cara kita mempersiapkan panggungnya? Percaya nggak percaya, tatanan fisik itu ngaruh banget ke pikiran. Mengatur ruang kelas itu sama sekali bukan pekerjaan tambahan yang buang-buang waktu loh. Kadang kita mikir, santai aja lah, selama ada meja sama kursi, anak-anak pasti bisa belajar. Wah, ternyata salah besar. Berdasarkan prinsip sebab akibat dari ujian yang kita bedah, lingkungan belajar yang tertata secara langsung itu menciptakan kondisi yang kondusif. Dan efeknya, otomatis meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi, menata ruangan itu ibarat prasyarat wajib. Ruangan yang rapi itu ibarat jalan tol menuju fokus mental peserta didik kita. Mari kita lihat gimana ini semua membangun pilar keempat kita, iklim sosial dan disiplin. Dinamika yang gak kelihatan ini sebenarnya luar biasa kuat. Waktunya kita bongkar mitos kuno kalau kedisiplinan itu cuma bisa ditegakkan lewat ketegasan, amarah, dan hukuman. Hukuman itu pada hakikatnya ya cuma sekadar konsekuensi pas ada aturan yang dilanggar, gak lebih. Kalau Anda benar-benar mau membentuk perilaku yang bertahan lama, kuncinya justru ada di hadiah atau penguatan positif. Menerapkan hadiah secara strategis itu tujuannya buat memotivasi perilaku positif siswa. Pendekatan inilah yang akhirnya bakal numbuhin apa yang kita sebut disiplin diri. Jadi mereka patuh itu karena kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena gemetaran takut dihukum guru. Dan ketika disiplin diri anak-anak ini udah mulai terbentuk, boom, lahirlah iklim kelas yang positif.
Harus diingat ya, kelas yang bagus itu bukan kelas yang hening mencekam karena muridnya ketakutan, dan jelas bukan kelas di mana gurunya ngoceh dan mendominasi setiap detiknya. Iklim yang positif itu justru ditandai sama komunikasi yang super terbuka dan positif. Terus tebak apa hasil akhirnya? Komunikasi dua arah yang asik ini secara langsung bikin hubungan antara guru dan murid jadi sangat-sangat positif. Oke, kita sampai di pilar terakhir. Pilar kelima, pemecahan masalah. Waktunya kita pakai semua teori tadi jadi solusi nyata di kelas. Nah, poin krusialnya di sini adalah gimana kita bisa memetakan masalah yang sering bikin pusing kepala sama solusi langsungnya. Ini semacam jalan pintas dari soal mencocokkan di ujian yang lagi kita bahas. Misalnya nih, siswa lagi ribut. Jangan buang energi Anda buat teriak-teriak nyuruh diam, coba deh ubah pengaturan tempat duduk mereka. Terus kalau mereka kelihatan lesu, kurang motivasi, langsung kasih variasi metode pembelajaran. Ada konflik antar siswa? Jangan langsung dihukum, gunakan pendekatan komunikasi. Dan kalau kelas berantakan, ya langsung lakukan penataan lingkungan. Ini benar-benar cara cerdas buat meredam kekacauan tanpa kita harus kehilangan coolness sebagai guru. Rangkaian ini dengan brilian mengilustrasikan efek domino atau sebab akibat dari apa yang udah kita bahas. Semuanya itu nyambung banget. Di langkah pertama, kalau Anda menerapkan pengelolaan kelas yang baik, efeknya apa? Di langkah kedua, kondisi belajar otomatis jadi optimal dan kondusif. Dan yang paling penting, kebosanan siswa itu turun drastis. Terus, hadiah utamanya buat kita ada di langkah ketiga. Siswa jadi jauh lebih fokus, antusias, dan aktif belajar. Ini adalah formula manjur yang udah terbukti, bukan sekedar teori di atas kertas. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda semua. Coba deh bayangin ruang kelas Anda sekarang, perhatiin lagi gimana vibe dan cara Anda ngajar. Apakah penataan yang Anda punya saat ini tuh benar-benar menginspirasi murid buat fokus, atau malah tanpa Anda sadari lagi ngundang kekacauan secara diam-diam? Pengetahuan dari materi ujian yang kita bedah hari ini tuh sayang banget kalau cuma dipakai buat ngejawab soal pilihan ganda. Ini adalah senjata beneran buat ngubah cara kita mengajar besok pagi. Aplikasikan cetak biru ini dan mari kita ciptakan ruang kelas yang luar biasa asik dan inspiratif.